Selamat pagi para peserta, para panelis yang hadir pada hari ini. Di kesempatan ini saya coba membawakan mengenai mengenai bisnis franchise itu apa gitu ya. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa bisnis franchise itu yang kita kenal yang mestinya adalah yang disebut format bisnis. Itu yang kita pegang sebagai suatu usaha memang yang dianggap benar-benar merupakan suatu usaha franchise, di mana memang di samping mereka mengembangkan usaha franchise, mereka juga waktu itu menganggap atau ini diadakan sebagai suatu strategi perluasan ya, karena tentunya dengan memanfaatkan juga pihak ketiga dan yang akan menjual produk atau jasanya dengan memakai merek dan sistem yang telah dikembangkan oleh pihak franchisor gitu. Ya, jadi itu yang saya kira perlu ditangkap gitu. Memang suatu usaha franchise itu berawal dari suatu konsep pemasaran, ya, marketing konsep dan juga suatu strategi perluasan. Itu yang dulu yang dilakukan di tahun 1856 itu oleh perusahaan Singer, mesin jahit Singer, karena tingkat mobilitas di US pada waktu itu sangat tinggi sekali, sehingga mereka coba mau menjangkau juga pelanggan-pelanggan yang demikian jauh, dan mereka mulai membentuk yang dinamakan dealership. Ya. Dan dealership ini tentunya yang kita kenal adalah bagaimana dealership itu memberikan pelayanan tetapi juga menjual. Ya, contohnya kalau menurut saya itu dealership itu sama seperti di kita mungkin Jakarta tuh adalah seperti kayak Auto 2000 lah. Ya, kalau kita bilang Auto 2000, mereka menjual parts, spare parts, tapi menjual juga mobil, tapi juga menjual juga memberikan pelayanan, jasa, servis dan sebagainya. Nah, itu yang mengembangkan pada waktu itu perusahaan Singer, tetapi diikuti juga oleh perusahaan-perusahaan otomotif. Dalam hal ini perusahaan Ford, General Motor, Chrysler, ya, dan kemudian juga diikutin oleh industri minuman, ya, kayak Pepsi, Coca-Cola dan Pepsi Cola. Sebetulnya ini yang mereka ini, yang terakhir ini, itu lebih tekankan kepada product and trade name-nya. Maka itu disebut product and trade name franchising. Ya, product and trade name franchising ini yang kemudian berkembang atau bukan berkembang karena sudah ada yang dinamakan business format franchising, maka itu menjadi product and trade name licensing. Ya, itu yang terjadi terakhirnya ya. Nah, dalam pengembangannya itu memang product and trade name licensing itu sampai sekarang tuh ya yang banyak kita lihat, di mana memang produk-produk dijual sebagai produk yang dilisensikan, terutama yang dilisensikan adalah trade name dan juga produknya gitu ya. Hemat saya, yang saya tahu sih banyak orang mengatakan bahwa licensing itu sama dengan franchising. Yes, dalam arti ya gramatika, dalam arti tata bahasa, bukan dalam arti yang sebenarnya. Jadi dalam tata bahasa berarti franchising atau memfranchisekan atau menlisensikan sama dengan pengertian memberi izin. Padahal kalau dipikir licensing itu merupakan suatu proses, ya, dimana dengan proses itu, misalnya kalau ada orang mempunyai suatu usaha dan ada produknya, misalnya kemeja, saya ingat kemeja lah. Nah, kemeja itu belum punya trade name, belum punya merek. Nah, dia tentunya kaitkan mau nggak mau dengan merek. Nah, tentunya dia akan minta izin dulu, cari selebriti mana yang bisa dimanfaatkan namanya. Nah, dalam hal ini yang terjadi kita lihat Arnold Palmer atau Jack Nicklaus, ya. Nah, dengan itu terjadilah
bahwa ada haki haki yang sebetulnya dari si Jack Nicklaus dan Arnold Palmer itu jadilah produk kemeja yang kita lihat, atau pakaian kemeja sport lah ya, sehingga dengan demikian menjadi suatu yang dinamakan trade name licensing begitu ya. Itu yang terjadi kita lihat. Terus bisa juga yang lain, dalam hal ini saya kasih contoh saja. Jadi misalnya ada untuk mainan anak misalnya. Nah, mainan anak itu dikaitkan dengan yang sudah ada karakter, mungkin karakter daripada Mickey Mouse atau Winnie the Pooh atau Donald Duck segalanya gitu. Itu kan yang punyanya, yang satu punya produk, yang satu punya brand sebetulnya, atau sudah punya haki juga sebetulnya dia, karena itu kan ciptaan daripada Walt Disney kan ya, daripada Mickey Mouse. Nah itu yang jadikan antara mereka ada sesuatu persetujuan ya, dan mereka munculkan suatu produk, yaitu produk mainan anak-anak dengan pakai brand atau karakter dari Mickey Mouse atau Winnie the Pooh atau Donald Duck. Itu yang saya lihat ada ya. Nah itu ya yang kita lihat sekarang. Nah memang suatu usaha franchise itu ya, kalau mau dilihat menurut saya yang paling unggul tuh mesti adalah yang telah terjadi dengan franchise. Karena franchise itu saya masih ingat sebetulnya itu franchise itu yang disebut harus punya keunikan tuh saya kira benar. Justru yang ngasih tahu saya tuh, saya baru sekarang ingat tuh, saya kira ada bukunya juga tuh yang itu yang pertama pernah kemari si itu Joseph Koch tuh, dia tuh presiden dari IFA, International Franchise Association, tahun 1977 sampai 1981. Dia yang datang kemari, dia mengatakan kepada saya, I think the most important thing in franchises the uniqueness, katanya. Saya kira benar. Jadi uniqueness atau ciri khas itulah yang sebetulnya yang lebih penting, di samping memang ada hal-hal yang lain ya. Kalau penulis-penulis yang lain juga menyebut mengenai marketability, profitability, kemudian clonability ya, clone ya, bukan dikelon ya, diklon sehingga menjadi suatu produk yang diinginkan lah ya. Nah itu menjadi produk yang kata lain produk yang di copy paste ya, biasa disebut apa sih, di copy ya, sehingga dengan demikian terjadi contoh hampir sama seperti itu. Nah itu yang saya lihat juga kemarin, juga saya coba mengikuti itu ya. Jadi ini lisensi, katanya tuh lisensi haki, lisensi keagenan, lisensi franchise. Saya kira benar itu semuanya. Dan yang ingin juga saya teruskan di sini ya itu, jadi supaya membedakan juga antara franchise dan karakter. Itu kita baru nyebut tentunya tadi lisensi. Ada lagi satu pengertian yang disebut multi level marketing. Itu multi level marketing, MLM, itu juga konsep itu merupakan konsep distribusi. Franchise juga bisa merupakan konsep distribusi juga menurut saya pada suatu saat gitu. Nah kalau dibandingkan dengan pengertian kemitraan, nah memang di kita tuh telah terjadinya tuh gini, kita di Indonesia tuh yang muncul adalah undang-undang kemitraan dulu, bukan undang-undang perdagangan. Mestinya undang-undang perdagangan dulu, baru undang-undang kemitraan. Waktu undang-undang kemitraan itu yang disebut diantaranya adalah subcontracting. Ya, subcontracting itu adalah orang menugaskan pada suatu pabrik itu untuk bikin produk apa gitu ya. Nah itu nanti produk itu akan dibeli oleh kontraktornya satu. Terus ada lagi PIR, perusahaan inti rakyat. Perusahaan inti rakyat itu yang saya sendiri lihat tuh di Dieng pernah terjadi itu, perusahaan inti rakyat, pihak pengusaha dalam hal itu Mentras waktu itu memberikan bibit dan cara menanamnya, cara merawat, sampai cara memanennya juga diajarkan kepada para petani di Dieng, Jawa Tengah gitu. Nah itu PIR. Ada lagi satu lagi juga yang disebut
kerjasama operasi, ya, kerjasama KSO. KSO itu adalah bagian penangkapan, bagian yang memasarkan dan menjual produknya. Jadi waktu itu Mentras lagi-lagi kerjasama dengan perusahaan penangkapan ikan di daerah Bali, Jawa Timur, sehingga dengan demikian terjadilah suatu ya kemitraan yang baik, saya kira, di mana yang satu menangkap, yang satu memasarkan, mengalengkan dulu, memproduksi dan mengalengkan, terus kemudian menjual sampai terjadi kerjasama tersebut, kerjasama operasi. Dalam hal ini di situ dimasukin juga franchise yang mestinya saya kira tidak pada tempatnya, karena franchise mempunyai karakter yang berbeda menurut saya. Karena karakter dari franchise kan dikembangkan dulu, yaitu jadi suatu usaha yang memang unggul dan punya keunikan dan memenuhi kriteria-kriteria, baru menjadi format bisnis, dan itu yang dijual. Kalau kita lihat yang sekarang terjadi gitu, jadi apa ya, kemitraan yang secara penuh mestinya joint venture, joint venture memang secara penuh. Franchise bukan joint venture, karena kalau joint venture rugi ya, untung dibagi bersama tentunya. Padahal di franchise enggak, karena sekalipun dia merugi, franchise tetap harus masih membayar royalty fee, jangan lupa itu, sama marketing fee, itu masih terjadi, tidak bisa disamakan dengan joint venture. Yang ingin saya juga bahas yaitu ya bahwa dalam hal sekarang tuh banyak dipakai pengertian kemitraan, tetapi bukan coba membawakan kemitraan itu katanya franchise. Menurut saya itu salah sama sekali. Kenapa? Di situ usaha-usaha tersebut masih belum sampai di tingkat usaha franchise yang matang. Ya, karena franchise yang matang tentu kita tahu paling sedikit harus 5 tahun, ada keunikannya atau ciri khasnya, terus tentunya juga menguntungkan. Kalau bisa memang jangan baru 2-3 tahun bilang saya sudah franchise. Itu saya kira, saya mengatakan di sini, kalau ada pemilik BO yang mengatakan seperti itu benar-benar mereka tuh menyesatkan masyarakat loh, atau dengan kata lain menipu loh menurut saya. Sorry saya. Nah, kita lihat juga ada yang lain juga di sini, agen ya. Agen tuh lebih berkaitan dengan produk menurut saya. Jadi menjadi agen tunggal atau agen yang juga kita lihat jadi grosir segalanya. Tapi itu dalam arti bahwa menjualkan produknya. Yang sekarang juga kita lihat muncul ada yang namanya reseller sebagai penjual, tapi penjual tuh reseller tuh tidak seperti apa yang tadi saya sebut tuh agen tuh mestinya ada tugas tertentu, yaitu dia dimaksud untuk menciptakan demand, tetap menjaga distribusi itu terjadi, penyaluran itu secara merata. Jadi bukan asalan loh, memang benar. Karena persyaratannya untuk suatu usaha produk ya yang mau dibawakan, jika apa yang dinamakan penyebarannya itu mencapai, mereka sasarannya paling sedikit 70% sampai 80%. Kalau 70% sampai 80% dari target outlet yang dicapai, itu produk kita pasti akan berhasil. Sebaliknya kalau di bawah 50%, misalnya 20% atau 30%, ya jangan anggaplah bahwa itu produk akan berhasil. Itu produk tidak akan jalan. Jadi tugas seorang agen atau seorang distributor adalah untuk menyalurkan secara merata pada tujuan daripada gerai yang diharuskan harus ada ya. Misalnya kalau itu produk PND, tentunya di perusahaan atau perusahaan PND, atau kalau produk kelontong tentunya di perusahaan kelontong gitu ya. Jadi yang lain, saya ingin bahas sedikit mengenai ini awalnya franchise di Indonesia ya. Franchise yang mulai dimasuki negara Indonesia mulai dimasuki oleh para franchise asing waktu itu adalah di tahun 70-an, ingat saya. Yaitu yang masuk pertama itu adalah KFC dengan Swenson, terus Shakey Pizza,
terus ada lagi saya kira Burger King, 7-Eleven juga masuk pada waktu itu di tahun 70-an. Tapi kemudian 3 yang terakhir yang saya sebut, Shiki Pizza ganti dibawa Pizza Hut si Ron Muller. Terus kemudian yang 2 lagi juga Burger King keluar, 7-Eleven juga keluar. Baru belakangan mereka masuk lagi, ya. Karena mereka masuk itu rupanya kepagian, dengan catatan waktu itu kalau saya nggak salah income ada kaitannya dengan income per kapita. Income per kapita Indonesia belum mencapai yang mesti jadi persyaratan daripada Burger King atau 7-Eleven itu masuklah ke Indonesia. Nah, kemudian yang saya lihat juga AFI sendiri baru berdiri itu di tahun 1991, ya. Kita termasuk yang paling inilah menurut saya, termasuk yang paling tua lah sebetulnya, tahun 91. Kalau saya lihat kemarin Filipina 25 baru tahunnya. Tapi kalau AFI kan udah mau berapa ya? 1991 udah mau 29 ya, 29 tahun. Singapura saya masih ingat tahun 92 tuh saya masih mengadakan seminar masih di Scotts Road Hyatt tuh, itu mereka tuh belum ada. Jadi Singapura saya kira tahun 92 93 ya. Kemudian yang saya lihat juga 94 tuh Malaysia, 95 Filipina, 97, nah ini yang hebatnya tuh 97 saya masih ingat tuh karena kita tuh masih ada di 90 di tahun 94 waktu itu. 97 Korea dan Taiwan dan China itu mereka di tahun 97. Jadi Indonesia termasuk yang paling pagi juga. Jadi saya mau mengatakan gini, Indonesia termasuk beruntung bahwa kita bisa lebih dahulu di tahun 1991. Awalnya tuh memang Indonesia yang mengusulkan kepada pemerintah Indonesia tuh adalah dari ILO, International Labour Organization, dan UNDP, United Nations Development Program. Malah mereka tuh mendanai baseline study loh. Ya, nanti saya cerita sedikit ya. Baseline study memang itu yang dimaksud untuk mempelajari apa saja yang sudah ada di Indonesia. Oh ya, pertama yang tadi ngomong mengenai ILO dan UNDP yang mendanai baseline study. Mereka juga merekrut Martin Mendelsohn, ya, ahli dari British Franchise Association. Yang saya kasih lihat nih buku, karena ini buku Mas Papa mau, kebetulan saya masih ketemu buku di mana kalau dibaca di sini bisa kelihatan nggak bacaannya ini apa nih? Kelihatan nggak tuh? Untuk pemerintah, untuk Indonesian government kan tulisnya kan, benar kan? Jadi ini buku yang diusulkan, atau dalam buku ini yang diusulkan oleh Martin Mendelsohn, karena ini yang dia usulkan untuk membentuk franchise resort center, ya, pusat pemberdayaan franchise. Nah, kemudian dia juga di samping franchise resort center, dia mengusulkan juga untuk mendirikan usaha franchise. Usaha franchise tapi di bidang swastanya, yaitu membentuk asosiasi franchise Indonesia, di mana pada waktu itu memang ada 5 perusahaan yang ikut, ya, yaitu Trans Mustika Citra. Nah, saya mau kasih lihat ini juga Trans Mustika Citra nih, boleh karena Trans Mustika Citra tuh saya memang yang pertama kali memang saya di situ. Nanti saya jelaskan juga. Trans Mustika Citra, kemudian ada Esteller 77, kemudian ada Vidya Loka, keempat saya kira Libra Cake ya dari Ibu Rose ya, Ibu Rose, dan Home 21. Nah, yang saya mau sampaikan, Trans Mustika Citra ini adalah suatu konsep di bidang retail, ya, terutama retail di minimarket, yang sampai sekarang pun turunannya mestinya adalah Endogrosir,
Indomaret dan Alfamart. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan lupa, Trans Mustika Citra ini adalah konsep pertamanya, dan kalau kalian mau lihat nih masih tebal. Ini merupakan bukan cikal bakal yang kita udah laksanakan kok. Waktu itu kita udah dirikan di 3 tempat kok, yaitu Jakarta, Semarang, dan di Medan. Unit sentra distribusinya waktu itu, dan ada beberapa franchisee outlet gerai yang sudah ada juga, yaitu saya baru sampai 27 gerai waktu itu. Nah, saya mau mengatakan juga waktu itu oleh Martin Mendelsohn, dia mengusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini pada pemerintah tentunya untuk pemerintah Indonesia menangani, mengkoordinir dan mendanai untuk 3 tahun pertama. Baru sesudah itu dilepas kepada pihak, maksudnya kepada pihak swasta atau kepada AFI. Tetapi jawaban dari dalam hal ini kepada Kementerian Perdagangan waktu itu masih zaman Pak Bakir Hasan sebagai sekjennya, sampai ingat, kalau Dirjen Perdagangan dalam negerinya Pak Kumhal Jamil. Ya, jadi sebetulnya mereka mengatakan kita nggak punya budget. Sampai sekarang ya masih saya kira seperti itulah. Nah, jadi tidak, yang sangat disayangkan, jadi kita nggak sampai seperti di negara-negara lain. Ya saya lihatnya tentu saya membandingkan, ya kita Indonesia nomor 1 pendirian asosiasinya, tapi yang perkembangan coba lihat, Malaysia jauh lebih unggul daripada kita, Singapura jauh lebih unggul. Kalau kita bicara juga lebih lanjut, kok Korea Selatan, Taiwan, bobanya ke Taiwan, Korea Selatan makanannya masuk. Kalau sini Malaysia, coba ada Papa Rich, Papa Jack, Mama Kuang, Secret Recipe, Manhattan Fish segalanya. Singapura coba Yakun Kaya Toast, apa tuh yang namanya Yakun Kaya Toast, satu lagi Old Chunky, itu semuanya pada kemarin. Kok kita ke sana nggak banyak di kita yang ke sana. Cuman beberapa merek memang bisa. Jadi saya itu rada menurut saya sih ingin gugah sebetulnya, karena ada kalanya makanan Indonesia tuh dibikin seenaknya aja. Saya pernah ngalamin tuh yang saya bilang malah tuh di London terjadi, di London loh bisa terjadi, bikin tahu telur kan bumbunya apa? Kacang kan ya. Ya memang bumbu kacang pakai kecap kan, sebetulnya kan tahu telur itu kan makanan dari Jawa Timur, ya kan? Itu kan kita tahu khasnya tuh memang ada Jawa Timur dengan pakai kecap yang memang kecap manis kan mestinya kan, memang kecap manis betul, tapi pakainya apa? Coba bayangin, nggak bumbu kacang pakai skepi, sakit hati nggak kita ngelihatnya? Lo bener nih, ini ya merah putih ini mau nggak mau muncul, ya kan? Nah itu yang saya kira sayang sekali, seperti itu bisa terjadi, bukan terjadi, padahal orang lain kalau kayak Singapura, Yakun Kaya, Old Chunky bisa berkembang. Mereka juga Yakun Kaya mau Chunky itu sampai ke negara-negara lain. Begitu juga boba kayak Taiwan bisa berkembang. Apalagi dari Korea Selatan, coba makanannya. Ya kita lihat Jepang apalagi juga. Jadi kita berasa kok begini gitu. Nah ini kita masih di sini juga tuh kan, padahal ya yang saya sangat sayangkan gitu sebenarnya. Hemat saya, jadi kalau boleh memang kita ingin mendorong ya, dengan kita juga mengadakan pameran dulunya di berbagai kota. Itu tujuannya tuh menurut saya tuh adalah 2. Ya, tujuan utama adalah kita ingin mensosialisasikan franchise itu apa. Ini franchise loh. Ya ada keunikannya, ada keunggulan kriterianya, jangan yang asalan loh ya. Dan yang kedua, saya kira yang lebih penting menurut saya, kita ingin mendorong pertumbuhan waralaba Indonesia, karena Indonesia tuh punya peluang kok. Makanan Indonesia dari berbagai daerah dia udah berapa banyak, kopi Indonesia berbagai macam. Saya kira jenis-jenis kopinya juga segala.
kita memang negara yang mempunyai potensi, bukan potensi, memang yang dicari dari dulu adalah bumbu-bumbu, kan dari Indonesia banyak yang dicari. Itu orang-orang dari Spanyol, dari Belanda, segala Portugis, ya kayak Vasco da Gama, siapa lagi yang sampai ke sini. Ya, kan carinya sampai ke Ambon segala itu kan nyarinya tuh adalah cari rempah-rempah katanya. Ya. Saya kira sayang lah kalau boleh, jadi kita ingin bisa mengarah kepada yang benar lah, jalan yang memang untuk mengembangkan usaha-usaha unggulan, usaha-usaha franchise, bukan usaha-usaha peluang bisnis tok sampai di situ terus mau cepet jadiin duit, jangan. Usaha franchise memang unggul, memenuhi kriteria, ada keunikannya dan berlanjut, selalu berinovasi secara terus menerus. Saya kira cukup dan sekian.